Sebuah mobil mewah yang terparkir di Jalan Yusuf Adiwinata, Menteng, Jakarta Pusat diduga diledakkan oleh seorang tak dikenal. Ledakan diduga sengaja dilakukan seseorang dengan menggunakan sepeda motor. Petugas kepolisian Polsek Menteng bersama tim identifikasi Polres Metro Jakarta Pusat langsung memasang garis polisi pada sebuah mobil Mitsubishi Pajero berplat Jakarta tersebut. Diketahui mobil tengah terparkir saat peledakan terjadi. Menurut seorang warga, terlihat satu orang dengan menggunakan sepeda motor mendekati mobil dan melempar sesuatu pada kendaraan tersebut. Kalau orangnya itu dia pakai helm masker gini. Oh, helm masker ya. Lampet. Lihat gini, uangnya nggak ada luasa, salah mah terus ke banter terus pas lagi. Itu setelah dia ledakannya setelah dia naruh atau enggak, dia ledakan posisi pas saya 2 meteran. Dia bunyi gitu. Oh, dia naruh, dia pergi 2 meteran baru bunyi. Iya, semua dia naruh bunyi kan. Iya, dia kena juga ya. Sempat keluar api. Iya, itu kan kayak petasan gitu. Oh, cuma meledak ya. Kemudian untuk mengetahui kabar selengkapnya dari lokasi sudah ada reporter TV One Laras Kiranasari. Laras, bagaimana situasi terkini pasca ledakan yang terjadi? Ya, selamat malam Agita. Saat ini olah TKP di lokasi kejadian ledakan di Jalan Yusuf Adiwinata, Menteng ini sudah selesai dilakukan kurang lebih setengah jam yang lalu pada pukul 9:30. Sehingga untuk titik kejadian di Jalan Yusuf Adiwinata ini sudah steril dan garis polisi juga sudah dilepas sehingga dapat kembali dilalui oleh kendaraan baik roda 2 ataupun juga roda 4 sejak setengah jam yang lalu. Namun saat ini beberapa juga pihak polisi di belakang saat ini saya mengabarkan juga masih ada begitu ya, sehingga hanya terlihat beberapa yang tampak untuk berjaga-jaga di sekitar lokasi saja. Tadi selama olah TKP kurang lebih sekitar pukul 6:30 malam tadi dilakukan hingga pukul 9:30 malam ada dari tim gabungan dari tim Gegana dan juga Puslapfor. Namun untuk rilis bagaimana hasil dari olah TKP malam hari ini akan disampaikan menunggu hasil laboratorium terlebih dahulu, yaitu pada esok hari. Namun tadi ada beberapa hal yang ditemukan oleh pihak kepolisian seperti ada plastik di sekitar mobil, kemudian juga ada pipa yang diduga ini merupakan hasil dari titik ledakan. Dari ledakan tersebut ini hanya menyebabkan sebuah ban di mobil tersebut kempes, jadi ban di sebelah kiri. Jadi tidak ada kerusakan apapun di mobil tersebut ataupun juga tidak merusak lingkungan di sekitar ataupun aspal atau sebagainya, ini tidak terlihat, hanya ban mobil tersebut kempes. Dan saat ini masih terus diidentifikasi oleh pihak kepolisian. Dugaan kuat ataupun juga indikasi kuat dari pihak kepolisian sebenarnya ini menduga bahwa ini adalah petasan karena ledakannya rendah. Tadi hanya didengar oleh warga sekitar kurang lebih radius suaranya 50 meter hingga 100 meter saja. Sehingga menurut pihak kepolisian kurang tepat rasanya kalau dikatakan ini sebuah bom rakitan, karena di lokasi kejadian juga tidak ditemukan seperti benda-benda tajam seperti paku ataupun juga sebagainya yang biasanya digunakan ketika bom rakitan diledakan. Dan pemirsa, berikut keterangan lengkap dari Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Heru Novianto. Ya, jadi sore tadi sekitar pukul 15 terjadi ledakan kecil, di mana ledakan itu seperti petasan yang mengakibatkan kempesnya ban Pajero sebelah kiri. Kami bisa mengatakan petasan karena tidak besar dan tidak ada dampak yang signifikan, tidak ada melukai orang maupun membuat meninggalnya orang, tidak ada. Jadi kerugiannya hanya ban depan kiri kempes. Nah, kami analisa bahwa itu ledakan-ledakan kecil yang kita katakan seperti low eksplosif atau petasan lah. Untuk ya. Ini bom rakitan atau memang petasan? Kalau kita katakan rakitan apa enggak kita masih dalami, karena kalau kita katakan bom juga bukan bom, sejenis petasan. Ya. Sejauh ini betul Pak, tadi ada keterangan saksi yang bilang bahwa ada pelemparan. Dari temuan polisi sendiri seperti apa Pak? Ya, ini masih kita dalami, saksi-saksi masih kita periksa, baik yang korbannya maupun kanan kirinya kita periksa.
nanti akan kita simpulkan setelah pemeriksaan selesai. Identitasnya Pak, pemilik rumah ini apakah karyawan biasa atau? Kalau karyawan, dia punya perusahaan. Dia ada perusahaan yang dia kelola. Ini masih kita dalami lagi. Mungkin dari perusahaan itu sendiri ada masalah atau apa, akan kami dalami lagi. Jadi dugaan sementara motifnya belum tahu. Belum, motif masih jauh lah. Itu masih kita pendalaman dari saksi-saksi maupun dari korbannya sendiri. Material apa aja yang ditemukan di? Material di dalam sana kita masih nunggu puslapor bentar lagi datang. Tapi yang sudah kita lihat di sana ada pecahan plastik, kemudian ada beberapa pecahan-pecahan seperti ya plastik lah, ada kayak pipa gitu ada juga. Tetapi kalau kami simpulkan, kita sudah bisa menyatakan bahwa itu low eksplosif, jadi peledakan kecil, karena dampaknya di aspal juga tidak ada luka, kemudian di kanan kiri juga tidak ada kaca pecah, pas di ban sebelah kiri bocor karena saya lihat ada pipa itu masuk ke ban itu sehingga bannya kempes. Mobil siapa Pak? Mobil pemilik rumah ya. Identitasnya boleh Pak? Identitasnya kami tutup dulu karena kami masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman. Ya. Tapi pemilik perusahaan Pak ya? Memiliki satu perusahaan. Ya, nanti perusahaan apa juga kami masih dalamin lagi. Kalau hanya omongan aja kan susah. Dari hasil pemeriksaan nanti kita bisa simpulkan. Kira-kira berapa lama lagi Pak ini sampai bisa rampung kira-kira ada perkiraan? Ini sebentar lagi kalau puslapor ini datang udah kita kosongkan kok. Udah. CCTV yang diperiksa? CCTV pastilah, kita beberapa yang ada di sini kita jadikan alat untuk kita petunjuk kira-kira awalnya bagaimana. Dari CCTV kita bisa belajar dari situ. Itu diletakkan apa emang dilempar? Itu masih kita dalamin Mas, masih kita dalami ya. Berarti nggak terlihat di CCTV Pak? Ya mungkin kita belum lihat CCTV-nya semua juga, sabar dulu kalau itu. Sabar dulu, nanti ada hasil dari pemeriksaan kami akan ekspos pasti. Ya berarti terakhir nih Pak, kalau dari saya temuannya ada serpihan aja ya Pak? Serpihan, nggak ada baut-baut kayak paku, nggak ada. Hanya ada pralon tadi memang kita temukan, ya. Oke. Ya, Agita, hingga saat ini pihak kepolisian masih menelusuri pelaku ataupun juga motif dari pelaku. Sudah ada 5 saksi yang saat ini diperiksa ataupun juga dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Saksi yang berada di sekitar melihat langsung kejadian tersebut dan juga korban pemilik dari mobil. Sebagai informasi, mobil saat itu memang terparkir di depan rumah pemilik kendaraan tersebut, terparkir di luar begitu di pinggir jalan, sehingga kemudian menjadi korban ledakan yang menurut polisi indikasi kuat ini adalah petasan begitu. Sebagai informasi juga, Jalan Yusuf Adiwinata ini di kawasan Menteng berdekatan, bisa dikatakan dengan ring 1. Ada beberapa jalan di sini yang berdekatan ataupun juga dimiliki dengan beberapa pejabat negara begitu, sehingga tadi kami juga sempat tanyakan apakah ada perlakuan khusus ataupun juga penjagaan ekstra. Laras bisa mendengar suara kami? Hanya sedikit ditingkatkan saja. Laras? Ya, Gita? Iya, Laras, diketahui bahwa lokasi ledakan Ya, adalah merupakan salah satu lokasi yang elit begitu. Seperti apa sebenarnya pengawasan sebelumnya pada saat ledakan sebelumnya terjadi? Ya, kita secara garis besar memang di Jalan Yusuf Adiwinata ini yang merupakan jalan yang berdekatan dengan beberapa titik ataupun juga rumah pejabat. Jadi bisa dikatakan ini berdekatan dengan ring 1 begitu, ada beberapa pengawasan. Kemudian juga tadi kami tanyakan kepada pihak kepolisian apakah setelah pasca kejadian ini akankah ada pengamanan khusus, pengamanan ekstra. Namun tadi dikatakan oleh Kapolres Jakarta Pusat hanya ada sedikit peningkatan penjagaan di sekitar lokasi dan kemudian nanti akan berjalan normal seperti biasanya. Nah, kalau untuk di sekitar sini sebenarnya tidak ada seperti portal khusus ya untuk di Jalan Yusuf Adiwinata ataupun juga polisi ataupun juga pengamanan khusus sebenarnya tidak ada sebelum kejadian ini dimulai. Biasanya security ataupun juga satpam-satpam ini dimiliki oleh masing-masing rumah. Di sini karena adalah termasuk rumah-rumah mewah, jadi biasanya rumah-rumah di sini memiliki penjagaan khusus, ada security yang menjaga di setiap rumah. Hanya itu saja, tapi secara keseluruhan untuk di pinggir jalan, untuk di Jalan Yusuf Adiwinata ini tidak ada
hal khusus untuk penjagaan sebelum kejadian. Agita. Baik, terima kasih Laras Kiranasari. Kita nantikan bagaimana perkembangan selanjutnya dari kasus ledakan ini. Terima kasih Laras.